Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari segala mara bahaya, terutama penyakit atau wabah COVID-19. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara berjamaah. Kali ini kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi selanjutnya. Kita mulai dari pengertian sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan secara individu atau sendiri. Adapun sholat sunnah yang dilaksanakan secara sendiri atau munfarid adalah 1. Sholat rawatib, 2. Sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga sholat istikharah. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya tetap, menyertai, atau terus-menerus. Dengan demikian, sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilaksanakan menyertai atau mengiringi sholat fardu, baik sebelum atau sesudahnya. Ditinjau dari segi hukumnya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sholat rawatib mu'akkadah dan sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Anak-anakku, apakah kalian merasa pernah melaksanakan sholat rawatib? Atau mungkin pernah melihat orang yang melaksanakan sholat rawatib? Cuman mungkin beberapa dari kalian tidak tahu bahwasannya orang yang melaksanakan sholat sebelum atau sesudah sholat fardu, sejatinya dia sedang melaksanakan sholat sunnah rawatib. Oke anak-anak, di sini ada dua macam lagi sholat rawatib. Ada sholat rawatib mu'akkadah dan sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Kita simak slide berikutnya. Macam-macam sholat rawatib. Yang pertama, sholat rawatib mu'akkadah. Sholat rawatib mu'akkadah adalah sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Adapun yang merupakan sholat rawatib mu'akkadah yaitu 1. 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2. 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 3. 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 4. 2 rakaat sesudah sholat isya, dan kelima 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi di sini bisa kalian ketahui bahwasannya sholat sunnah ini dilaksanakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Ayo anak-anak kita sempurnakan sholat fardu kita dengan melaksanakan sholat rawatib mu'akkadah sebagaimana yang tercantum pada kelima sholat rawatib mu'akkadah ini. Selanjutnya sholat rawatib ghairu mu'akkadah. Sholat rawatib ghairu mu'akkadah adalah sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan. Adapun yang merupakan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkadah yaitu 1. 2 rakaat sebelum zuhur, selain 2 rakaat yang mu'akkadah ya, 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang mu'akkadah, 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Dari penjelasan tentang sholat rawatib mu'akkadah dan ghairu mu'akkadah tadi, hanya ada 2 waktu yang tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat rawatib, yakni ba'diyah asyar dan ba'diyah subuh. Jadi, selain dari ba'diyah asyar dan ba'diyah subuh, maka kalian boleh melaksanakan sholat sunnah rawatib, baik yang mu'akkadah maupun yang ghairu mu'akkadah.
Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi dua, yaitu qabliyah yang dikerjakan sebelum sholat fardu dan ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Bisa dibedakan anak-anak? Jadi kalau qabliyah itu berarti sebelum sholat fardu, kalau ba'diyah berarti dikerjakan setelah sholat fardu. Jadi jika kalian menemui orang yang melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardu dilaksanakan, maka orang tersebut telah melaksanakan sholat rawatib qabliyah. Tetapi jika kalian melihat orang melaksanakan sholat rawatib setelah melaksanakan sholat fardu, maka dipastikan orang tersebut telah melaksanakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi ditinjau dari pelaksanaannya ya, kalau sebelum itu dikatakan atau disebut sebagai qabliyah, kalau sesudah itu disebut sebagai ba'diyah. Ingat, jangan terbalik ya anak-anak. Nah, adapun tata cara sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat menurut waktunya. Yang kedua, dikerjakan tidak didahului dengan azan dan iqamah. Yang ketiga, sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara munfarid. Yang keempat, bila lebih dari 2 rakaat, gunakan 1 salam setiap 2 rakaat. Yang kelima, membaca dengan suara yang tidak dinyaringkan atau sir. Berikutnya, tata cara sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib qabliyah zuhur atau sebelum zuhur. Ingat, di sini ada kata qabliyah yang artinya sholat rawatib yang dilaksanakan sebelum zuhur. Jika ba'diyah berarti dilaksanakan setelah zuhur. Contoh tata cara melaksanakan sholat rawatib qabliyah zuhur. 1. Berniat sholat rawatib qabliyah zuhur. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan maka bunyi niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan qabliyatadz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, di sini ada kata atau kalimat usalli sunnatan qabliyah. Karena dilaksanakan qabliyah zuhur atau sebelum zuhur. Jadi bacaannya adalah qabliyatadz zuhri. Jika kalian melaksanakan ba'diyah zuhur, maka niatnya adalah usolli sunnatan ba'diyatadz zuhri. Bisa dibedakan anak-anak? Kalau kalian melaksanakan sebelum, maka ketambahan qabliyatadz zuhri. Jika kalian melaksanakan sesudah zuhur, maka cara membacanya adalah usolli sunnatan ba'diyatadz zuhri rak'ataini lillahi ta'ala. Nah, yang artinya saya berniat sholat qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, sholat 2 rakaat seperti tata cara sholat pada umumnya. Jadi caranya sama seperti sholat sunnah yang lain. Hanya saja yang membedakan adalah niatnya. Adalah keutamaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib dapat menyempurnakan pahala ibadah dari sholat fardu kita. Yang kedua, dapat menghapus dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, mencegah perbuatan yang buruk. Yang keempat, pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Dan yang kelima, akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Sholat ini disunnahkan bagi setiap muslim ketika memasuki masjid. Pada saat kita hendak masuk ke masjid, disunnahkan untuk mendahulukan kaki kanan seraya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu untukku. Tata cara sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika kita sudah masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Adapun tata caranya sebagai berikut. 1. Berniat sholat tahiyatul masjid. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati.
Bunyi niatnya kalau diucapkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatan tahiyatal masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat salat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Setelah berniat dilanjutkan dengan takbiratul ihram, baca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan seterusnya sampai salam sebagaimana salat sunnah yang lain. Salat tahiyatul masjid ini dilaksanakan 2 rakaat. Jadi, jika kalian masuk ke masjid boleh langsung melaksanakan sekalipun belum waktunya sholat fardu. Pelaksanaannya bisa kita lakukan ketika di masjid, di musola atau di surau. Tetapi jika kalian ada di rumah, tidak perlu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Selanjutnya, sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat dengan maksud untuk memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menentukan pilihan terbaik di antara 2 pilihan atau lebih. Waktu yang terbaik untuk melaksanakan sholat istikharah adalah tengah malam. Sholat istikharah hukumnya adalah sunnah muakkadah bagi orang yang sedang membutuhkan untuk menentukan pilihan. Nah, jadi ingat anak-anak, sholat ini dapat kita laksanakan jika kita memohon petunjuk kepada Allah dalam menentukan pilihan-pilihan yang mungkin kita bingung untuk memilihnya. Ada perbedaan antara sholat istikharah dengan sholat hajat. 2 sholat ini sama-sama merupakan sholat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk. Tetapi ada perbedaan yang ada pada kedua macam sholat ini. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, kalau sholat istikharah, misalnya kita bingung, kita setelah lepas dari SMP Negeri 2 Probolinggo, kita mau kemana? Kita mau ke SMA, SMK, atau MAN. Nah, dari ketiga pilihan itu kan sebetulnya sudah ada, cuman kalian hanya bingung memilih. Itu bisa kita laksanakan dengan sholat istikharah. Tetapi jika sholat hajat, contohnya misalnya kalian ingin sepeda baru. Nah, kalian bisa melaksanakan sholat hajat untuk memohon kepada Allah agar diberikan rezeki yang barokah, rezeki yang halal yang pada akhirnya nanti dari rezeki tersebut kita bisa membeli apa yang kita inginkan. Itu bisa kita laksanakan dengan cara sholat hajat. Selanjutnya, tata cara sholat istikharah. 1. Bangun pada waktu pertengahan malam dan berwudu. Jadi, waktu yang paling pas atau waktu yang paling afdol untuk melaksanakan sholat istikharah umumnya dilaksanakan pada malam hari. Baik selepas isya atau mungkin sampai tengah malam. 2. Melaksanakan sholat istikharah diawali dengan niat. Adapun bunyi niatnya jika diucapkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat sholat sunnah istikharah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 3. Pada rakaat pertama setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Bacaan surah Al-Kafirun boleh lebih dari 1 kali, yakni 3, 7, atau 10 kali. Berikutnya, pada rakaat kedua setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Setelah kalian melaksanakan sholat istikharah ini hanya 2 rakaat ya. Jadi, seperti sholat-sholat yang lain, yang membedakan hanya niatnya saja. Setelah sholat 2 rakaat, dilanjutkan dengan membaca doa istikharah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Ini ada doa istikharah. Nah, Pak Sholih baca dulu ya. Semoga setelah Pak Sholih baca, kalian tergugah hatinya untuk melaksanakan sholat istikharah, kemudian membaca doa istikharah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra.
Titik-titik ini bisa kita isi pilihan-pilihan yang mungkin kita bingung memilihnya, sehingga kita minta petunjuk kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik. Setelah kita menyebutkan pilihan kita, maka lanjut. Khairul li fi dini wa ma'ashi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu wa qadurhu lil khaira haitsu kana thumma raddini bih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan dalam urusanku dengan ilmu dan aku memohon kepastian dengan kudratmu. Aku memohon keutamaanmu yang agung, bahwasannya engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak berdaya. Engkau mengetahui segala yang gaib. Ya Allah, engkau mengetahui segala hajatku berupa titik-titik ini kalian isi, kira-kira hajat kalian apa? Atau pilihan-pilihan kalian apa? Sehingga kalian bingung, kemudian kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan petunjuk untuk memilih dari pilihan-pilihan yang terbaik. Jika itu baik bagiku dalam agama dan kehidupanku, serta dampaknya di dunia dan di akhirat, maka jadikanlah ia untukku. Berkatilah dalam meraihnya, serta mudahkanlah ia untukku. Engkau pun mengetahui jika urusan ini buruk bagiku, baik dalam urusan agamaku, kehidupanku, dan dampaknya di dunia dan akhirat, maka jauhkanlah dia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Kemudian tetapkanlah kebaikan untukku di mana saja aku berada. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala perkara, kemudian engkau meridhoinya. Amin. Allah memberikan petunjuknya kepada kita berupa kemantapan di dalam hati kita untuk memilih. Jadi kalau kita sudah diberikan pilihan kepada Allah, pasti pada akhirnya kita nanti akan merasa mantap memilih dari pilihan-pilihan yang ada sebelumnya. Itu berarti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang kepada kita. Oke, syukran katsir. Demikianlah penjelasan tentang sholat sunnah yang dilaksanakan secara munfarid atau individu. Jika kalian masih bingung atau ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sholat sunnah munfarid, kalian bisa memberikan komentar pada kolom komentar di Google Classroom. Demikian yang bisa Pak Soli sampaikan. Kurang lebihnya Pak Soli mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Pak Soli berharap kalian benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleha, melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya, terutama kaitannya dengan sholat 5 waktu dan juga sholat sunnah. Jika kita sudah tahu bagaimana pelaksanaan sholat sunnah, Pak Soli berharap kalian bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat-sholat sunnah maupun sholat fardu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di pertemuan kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Syukran ala ihtimamikum. Illa liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.